Audio Jungle. Menurut Scherzer dan Stone, pada tahun 1980, psikologi konseling ialah upaya untuk membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, dan juga mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli akan merasa tenang dalam menghadapi permasalahannya. Asal muasal perkembangan psikologi konseling pada tahun 1986 yang dipelopori oleh Leonard Whitmer dengan mendirikan klinik konseling di Universitas Pennsylvania untuk menangani pasien gangguan psikologis. Disusul oleh Jesse B. Davis, orang pertama yang memulai kegiatan pendidik dan konselor dan di Central High School. Di era tahun 1930-an, A.J. Williamson menyumbangkan teori dengan menggunakan pendekatan yang bersifat direktif konselor centered. Pada tahun 1940-an, terjadi beberapa praktik konseling yang dibawa oleh Carl Rogers. Ia adalah seorang ahli psikologi yang beraliran humanistis yang memberikan nuansa baru dalam pendekatan konseling, yaitu centered dalam praktiknya. Penerapan konseling di Indonesia. Istilah konseling lebih sering digunakan pada ruang lingkup pendidikan yang dijadikan sebagai sarana oleh sekolah untuk memberikan layanan bimbingan bagi siswanya. Di Indonesia, masyarakat di kalangan intelektual sendiri pun penerapan konseling dirasakan masih kurang familiar dijadikan media pemecahan permasalahan. Sebelum munculnya di Indonesia, sebenarnya masyarakat telah mengetahui apa sarana dan manfaat untuk memecahkan masalah mereka, tetapi semua itu dilakukan secara tradisional. Nah, maksudnya di sini, secara umum proses pemecahan masalah dilakukan dengan meminta bantuan dari tokoh masyarakat, contohnya kepala desa, orang yang dituakan, tokoh agama, contohnya kiai dan ulama. Selanjutnya itu paranormal dan dukun yang dianggap arif dalam memiliki kelebihan masyarakat. Nah, berbagai macam bantuan pun diberikan, baik yang secara positif seperti wejangan, nasihat, dan petuah, hingga yang bersifat negatif, contohnya seperti jampi-jampi atau memberikan tumbak. Masyarakat memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa masalah mereka akan selesai dengan baik jika meminta bantuan dengan cara tradisional tersebut. Nah, perkembangan pola pikir masyarakat Indonesia perlahan berubah ketika konseling masuk ke Indonesia. Walaupun sampai saat ini tidak semua masyarakat mengenal dan menggunakan konseling untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan mereka masing-masing. Konseling dan psikoterapi. Dalam hal ini, istilah psikoterapi bermakna ganda. Di satu sisi, ia berperan sebagai sebuah terapi psikologi. Di sisi yang lain, ia berperan sebagai sekelompok terapi psikologis. Contohnya itu gabungan hipnotis dengan konseling. Dengan demikian, konseling termasuk ke dalam psikoterapi. Fokus penyelesaian masalahnya itu konseling berfokus pada perkembangan pendidikan pencegahan, sementara psikoterapi berfokus pada penyembuhan, penyesuaian, dan pengobatan. Dasar pelaksanaan konseling dilaksanakan atas dasar pandangan terhadap manusia atau teori digunakan sebagai sumber keterangan yang dapat membantu memudahkan memahami individu, sementara psikoterapi dilakukan atas dasar ilmu kepribadian dan psikopatologi. Tujuan dan cara. Tujuan psikoterapi adalah mengatasi kelemahan individu dengan beberapa cara praktis seperti pembedaan psikis atau psikosurgery dan pembedaan otak. Sementara tujuan konseling adalah mengembangkan kekuatan positif individu sehingga klien dapat berfungsi secara sempurna.
Adaptasi konseling dengan ranah keilmuan lain. Konseling adalah cabang keilmuan yang telah berdiri sendiri sejak mendapat pengukuhan dari American Psychological Association atau APA pada tahun 1952. Meskipun demikian, konseling tetap harus menyesuaikan diri dan berdampingan dengan cabang ilmu lain. Berikut adaptasi konseling dengan ilmu yang lain. Yang pertama itu ada di bidang ilmu pendidikan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi individu sehingga siswa terlepas dari tekanan emosional atau stres. Kemudian muncullah ide cemerlang untuk merencanakan hidupnya secara wajar. Yang kedua itu ada di bidang ilmu kesehatan. Dokter atau perawat yang memperlakukan pasien dengan jiwa konseling akan menambah kepercayaan mereka terhadap penanganan yang dilakukan. Yang ketiga itu ada di bidang ilmu agama. Konseling agama merupakan sebuah langkah nyata yang dilakukan untuk membantu klien yang mengalami permasalahan seputar keagamaannya. Yang keempat itu ada ilmu industri. Komunikasi konseling yang dikembangkan di perusahaan adalah menggunakan teknik-teknik untuk lebih menggali keinginan karyawan, tekanan, perasaan, dan motif. Yang selanjutnya itu ada di bidang atau ilmu lainnya. Adaptasi konseling dengan permasalahan kehidupan yang tidak terlepas dari cabang keilmuan, misalnya konseling perkawinan dan konseling keluarga. Dan ada pula konseling dalam hukum atau forensik. Empathic communication atau komunikasi empatik adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini menciptakan interaksi yang membuat satu pihak memahami sudut pandang pihak lainnya. Nah, komunikasi empatik bisa dipahami dari kata empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain.